Tanggal 15 Juni tahun 1944. Di bawah kekuasaan Jepang, Saipan adalah tempat tinggal lebih dari 20.000 penduduk. Pertahanan Jepang bertekuk lutut di bawah serbuan mesin perang Amerika, dengan kekuatan lebih dari 70.000 personil. Dalam pertempuran itu, hampir semua pasukan tentara Jepang dihancurkan pasukan Amerika. Pasukan yang selamat melarikan diri ke Gunung Tupacu, yang terletak di tengah-tengah Pulau Saipan. Pasukan yang berada di Gunung Topacu, tidak mengetahui, bahwa pemerintah kekaisaran, sudah menyerah kepada sekutu, tanpa syarat, mereka terus mempertahankan perlawanan. Nah, simak sampai selesai alur cerita dari Cinema 737 ini. Di pangkalan militer Amerika, kita diperlihatkan, Kapten Lewis tengah menghadap atasannya. Rules would say otherwise. I know the basics, sir. Where are you from? Boston, sir. So you're an Ivy Leaguer, huh? You could say that. I'll try not to hold it against you. Dan di sini, beberapa perwira militer Jepang yang mengetahui penyerahan kekaisaran Jepang terhadap sekutu Amerika, melakukan bunuh diri, sangat menjunjung tinggi kesetiaan terhadap kekaisaran dan negara, daripada jadi tawanan yang dipermalukan lebih baik meninggalkan tulang belulang menjadi benteng di Pulau Saipan. Sehari, setelah Jenderal Saito dan 4 komandannya melakukan bunuh diri, sisa pasukan Jepang melakukan serangan terakhir terhadap pasukan Amerika. Pasukan Jepang dapat diselesaikan, semua terbunuh. Tentara Amerika berkeliling dengan menggunakan pengeras suara, menghimbau semua tentara Jepang dan warga sipil supaya menyerahkan diri, dan mengabarkan bahwa kekaisaran Jepang sudah menyerah kepada sekutu Amerika. Sementara di pangkalan militer Amerika, sang komandan menerima laporan dari Washington. Di sana mendapat laporan bahwa di Pulau Saipan masih ada pergerakan pasukan Jepang. Komandan memerintahkan menyisir Pulau Saipan sampai Gunung Topacu, dan agar segera bisa menggiring pasukan Jepang yang masih ada di dalam sana. Pasukan Jepang yang merasa keadaan tersudut oleh pasukan Amerika, mereka berusaha memindahkan tempat perlindungannya. Pasukan Jepang menyelamatkan warga sipil di sisi gunung bagian yang tebingnya tinggi dan terdapat goa di sana, sehingga perkiraan pasukan Amerika yang mencari keberadaan mereka di hutan tidak menemukan mereka. Sementara di Kem Susupi, tempat penahanan warga sipil Jepang, Amerika sedang bernegosiasi dengan warga sipil, siapa yang bisa membantu untuk menjadi penghubung dengan pasukan Jepang yang masih di atas gunung, supaya turun. Selebaran pun disebarkan melalui pesawat, dan sudah kebaca oleh Kapten Oba. Mereka masih juga menganggap bahwa ini jebakan, dan propaganda Amerika. Padahal sebagian tentara ada yang mendengar bahwa Tokyo sudah menjadi kota mati, bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sang mediator tampak sedang menyampaikan tujuannya pada Kapten Oba, supaya turun gunung. Akhirnya, pertimbangan bahan makanan dan obat-obatan menipis. Warga yang berkeinginan turun gunung, Kapten Oba mengizinkan mereka untuk turun gunung. Di penampungan, Okuno menerima kabar bahwa Kapten Oba akan turun gunung. Mereka bersiap-siap menyambut Komandan Oba. Berita resmi telah benar-benar telah sampai ke Komandan Oba. Kapten Oba mengumpulkan semua personelnya dan menyampaikan isi perintah peletakan senjata. 1 Desember tahun 1945, militer Amerika telah siap-siap menyambut kedatangan Kapten Oba.
Upacara khas militer Jepang dan penyerahan senjata Kapten Oba. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, di kaki Gunung Tupacu, setelah berperang selama 512 hari, perang pun berakhir untuk Kapten Sakae Oba dan 47 anggota pasukannya.